Rekan-rekan semua, saya lagi sama Mas Anang Zubaidi. Beliau ini dosen yang kemarin mengajukan permohonan uji material terkait hak pensiun mantan anggota DPR yang bisa sampai seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Nah, saya mau dengar keterangannya kenapa ide itu diajukan dan kenapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan. Karena saya dengar ada yang dibatalkan juga ya, Mas. Silakan. Oke, makasih Mas Zaid. Makasih juga untuk kesempatannya. Di permohonan itu saya tidak sendirian ya. Saya bersama dengan 1 orang dosen lagi dan juga 5 orang mahasiswa Fakultas Hukum UI dan beberapa sudah fresh graduate. Jadi kenapa kami mengajukan pengujian Undang-Undang 12 tahun 80 tentang hak keuangan dan administrasi anggota DPR dan pejabat negara yang lain, itu karena didasari oleh kegelisahan kami. Dan saya kira itu menjadi kegelisahan masyarakat Indonesia juga, yang mana masyarakat melihat bahwa anggota DPR ini mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah sangat fantastis, penghasilan yang cukup besar, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain menurut sebagian besar masyarakat ini tidak layak atau tidak proporsional. Nah, salah satunya adalah hak pensiun yang diberikan oleh Undang-Undang 12 tahun 80, seumur hidup bahkan bisa diwariskan. Nah, dari situlah kemudian kami mengajukan pengujian pembatalan hak pensiun ini supaya itu lebih proporsional. Di permohonan itu kemudian kami mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang alhamdulillah ini putusan yang melegakan kita semua masyarakat Indonesia, dan itu juga tentu hasil doa seluruh masyarakat Indonesia. Putusan itu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang 12 tahun 80 itu inkonstitusional bersyarat. Kenapa dinyatakan inkonstitusional bersyarat? Karena MK memandang bahwa apa yang diatur di dalam Undang-Undang 1280 itu sudah tidak relevan dengan kondisi ketatanegaraan kita di Indonesia, yang sehingga harus diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih relevan. Nah, yang kedua, MK memberikan beberapa rambu-rambu, ya, antara lain adalah rambu-rambu soal meaningful participation. Jadi nanti ketika DPR dan pemerintah akan membentuk undang-undang yang baru pengganti Undang-Undang 1280 ini, maka pemerintah maupun DPR harus melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat dan juga stakeholder yang lain. Yang kedua, rambu-rambunya adalah soal skema. Jadi MK menawarkan atau memerintahkan ya, mengamanatkan untuk memikirkan skema baru di luar skema pensiun yang sifatnya bulanan. Dan itu sebenarnya sesuai dengan permohonan kami. Kami menginginkan bahwa kalaupun ada pensiun, istilahnya apapun namanya, itu tidak diberikan seumur hidup tetapi hanya diberikan sekali saja misalnya. Atau pilihannya kedua adalah proporsional sesuai dengan masa jabatan. Nah, itu adalah rambu-rambu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, Mas Zaid. Dan memang 2 tahun itu yang diberikan itu bukan waktu yang pendek ya. Itu sangat cepat, terlebih lagi 2 tahun dari hari ini kan nanti akan masa konsolidasi politik menjelang pemilu. Dan ini harus hati-hati, masyarakat harus mengawal proses itu, jangan sampai kita kecolongan. Kecolongan nih artinya jangan sampai ada deal-dealan antara DPR yang sekarang dengan pemerintah. Betul. Untuk tukar sesuatu. Ya, tukar sesuatu. Yang salah satunya misalnya yang kita khawatirkan adalah ternyata undang-undang ini tidak lebih baik. Undang-undang yang baru tidak lebih baik dari undang-undang yang lama. Misalnya memperbesar hak-hak dan fasilitas anggota DPR. Dan ini harus kita awasi. Ini harus kita awasi teman-teman semua. Jadi tetap kita kawal. Walaupun Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan, tapi ada waktu 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang. Nah, masa perbaikan ini harus kita kawal sama-sama. Terus bersuara dengan benar, terus mensuarakan yang benar, karena kebenaran harus diperjuangkan. Dia tidak turun dari langit. Terima kasih. Sekian rekan-rekan semua.